belajar ilmu pengetahuan sampai kepada pengembangannya sampai ke teknologi, ya kan Bu? Itu sebenarnya untuk apa? Tujuannya apa? Tujuannya? Kalau diimplementasikan sekarang, ya. Ibu-ibu yang mengajar di SD itu merasakan enggak bahwa mungkin kalau pas ada, maaf ya, madrasah ibtidaiyah yang ada di sebelah di satu desa itu kadang-kadang ulama atau Pak Kiai atau tokoh agama itu mengatakan sekolah aja di sini karena nggak wajib itu belajar ilmu pengetahuan itu nggak wajib gitu ya. Padahal kan ada manfaat yang akan diperoleh kan begitu Bu. Kalau semuanya itu jadi guru agama atau menjadi ustadz, siapa yang ngurusi kesehatan? Siapa yang harus mengurus keamanan? Siapa yang harus menjaga ketahanan negara? Siapa yang harus mengurusi pendidikan? Kan begitu. Ya kan Bu, Pak, ya. Oleh karena itu, saya tadi bertanya, apa tuh tujuan dari ilmu dan teknologi sekaligus itu? Apa tadi Bu Pak itu? Ada maksud, ada tujuan yang ingin diraih. Izin jawab Pak. Izin jawab. Pak. Ya. 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 Izin jawab Pak ya. Itu sudah saya tulis di makalah bahwa jadi manusia itu diberi begitu kali ilmu pengetahuan di bumi. Jadi untuk apa ilmu pengetahuan itu digunakan untuk mengelola dunia ini Pak, mengelola dunia sehingga bisa untuk manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu sebagai untuk sebagai pemimpin di bumi itu Pak. Jadi digunakan untuk ilmu pengetahuan ini digunakan untuk mempermudah manusia mengelola dunia. Banyak sekali contohnya, misalnya motor itu kan dari ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa bertransportasi. Kemudian kita zoom juga dari ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa bertatap muka dari jauh. Jadi mempermudah dan untuk memenuhi kebutuhan manusia umat. Sementara itu Pak, makasih jawaban saya. Iya, itu sudah terjawab sebagian ya Pak ya. Jadi itu masuk ke kajian apa itu tadi Pak, Bapak Ibu? Yang berenam tadi loh Pak, bisa menjelaskan lagi. Masuk di kajian yang mana Pak? Epistemologi ya. Epistemologi. Epistemologi. Jadi ilmu pengetahuan berkembang kepada teknologi. Ilmu dan teknologi ini kan tidak bisa dipisahkan ya. Adanya teknologi, misalnya pesawat sampai ke teknologi, sampai kemudian komunikasi, dan itu sebenarnya bersumber dari ilmu juga, bersumber dari ilmu, ya, ilmu pengetahuan ya. Nah itu sebenarnya untuk kesejahteraan kan, tadi sudah disinggung oleh Pak siapa tadi? Pak Galih ya, kesejahteraan umat manusia. Agus Pak. Atau Pak Agus tadi, kesejahteraan umat manusia. Jadi kalau mengingat seperti itu, mengapa ada ilmu kedokteran, mengapa ada ilmu fisika, ilmu kimia, ada ilmu yang lain, ilmu sosial, ilmu ekonomi, antropologi, sosiologi. Ini sebenarnya kan dipakai untuk kebaikan, kesejahteraan umat manusia. Tetapi ada kalanya juga dimanfaatkan untuk apa? Untuk merusak atau untuk apa namanya Pak ya? Untuk
menyengsarakan kehidupan manusia. Yaitu kalau Rusia, ya, Amerika memproduksi senjata nuklir, ya kan Pak, bom, itu sebenarnya kalau mereka betul ada indikasi bahwa ini harus dapat diproduksi dan dijual misalnya, tidak ada jalan lain kecuali harus ada perang. Maaf seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana pendapat Bapak Ibu, Pak Kamto? Monggo kita izin bertanya, Pak. Izin jawab, Pak, ya. Ya. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu didapat para peneliti-peneliti itu seperti bom nuklir itu sebenarnya sudah ada petunjuk-petunjuknya Pak, ya. Jadi nuklir diciptakan untuk apa? Sebenarnya bisa untuk kemaslahatan umat, juga bisa untuk kesengsaraan umat. Contoh kecil aja misalnya pisau itu Pak, ya. Pisau itu kan, jadi seharusnya peneliti menciptakan bom nuklir atau seorang yang menciptakan pisau atau keris itu harus juga memberikan petunjuk-petunjuk penggunaan itu secara benar. Misalnya kalau bom nuklir itu harusnya digunakan untuk kemaslahatan, misalnya untuk membuat listrik dan membuat apa, dan tidak boleh disalahgunakan untuk menghancurkan umat, misalnya seperti itu. Atau pisau diberi petunjuk, pisau ini digunakan untuk memasak, memotong-motong bahan makanan, dan tidak digunakan untuk membunuh atau melukai orang lain, seperti itu. Jadi setiap penelitian ilmu pengetahuan itu harus disertai petunjuk-petunjuk agar ilmu-ilmu yang didapat, ilmu-ilmu yang dihasilkan itu dapat bermanfaat benar-benar untuk kemaslahatan umat di dunia ini. Sehingga tidak ada yang menyalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Sementara itu Pak, makasih Pak. Betul, kembali lagi bahwa secara aksiologi bahwa ilmu itu untuk kemaslahatan hidup manusia ya Pak, ya, untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan. Jadi, oleh karena itu kita juga belajar itu sebenarnya apa, nanti kita ini setelah kita berhasil, ini tentu kita manfaatkan ilmu kita ini untuk kemaslahatan anak didik kita, ya, kalau di guru ya Pak, ya, untuk lingkungan kita, agar generasi penerus ini akan menjadi manusia yang bermanfaat di masa yang akan datang. Sebab kalau kita tidak bergerak, maaf ya Pak, ya, di lingkungan di kita ini, dari lembaga lain ada yang justru sudah rusak sedemikian rupa misalnya, bahkan akan berpengaruh bagi penegakan hukum misalnya. Kita kan tidak boleh larut, kemudian kita tidak boleh sampai hanyut. Kalau gitu sama-sama rusaknya, biar saya jadi guru, saya juga di dunia pendidikan, saya juga boleh seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh kita ikuti, karena kita belajar ilmu itu sebenarnya Bapak Ibu nanti selesai untuk pendidikan, tentu bagaimana di hasil belajar di pendidikan magister pendidikan dasar ini bisa bermanfaat
kepada Bapak Ibu guru maupun pendidikan pada umumnya di sekolah dasar. Ya, karena memang MPD itu didirikan sebagai kelanjutan dari PGSD. Nanti kelanjutannya S3-nya ya tetap pendidikan dasar yang kelanjutannya. Maka di MPD itu apa mata pelajaran yang ada di SD itu juga diajarkan, misalnya IPS. Ya kan, itu mestinya menjadi apa namanya, pelajarannya matematika dan sebagainya. Itu ya. Ada yang pendapat lain, monggo silakan. Enggak benar pertalahan ini saya terus. Mohon maaf, izin Pak Suat. Ya. Ini sehubungan yang disampaikan Bapak tadi bahwa yang tentang ilmu pengetahuan, ada yang memang ilmu itu diturunkan berdasarkan wahyu dan bahkan kiai, Pak, ya. Yang tadi yang disebutkan bahwa ya agama itu, ilmu adalah sumbernya dari agama itulah. Di sini saya pernah mengajar di SMP, Pak, di mana basic SMP-nya niku negeri dan di dekatnya itu adalah sekolah-sekolah yang bersifat basicnya keagamaan, yaitu madrasah. Bahkan sekolah negeri pada saat itu di sekolah saya SMP Negeri 1 Dukoseti itu siswanya sangat sedikit. Itu pada saat PPDB saya mendatangi di tingkat SD itu pasti selalu kalah bersaing dengan MTS. Di situ kami mendapatkan suatu stigma, Pak, bahwa sekolah negeri itu nanti mau dijadikan ke arah mana. Kalau di sekolah yang berbasic agama, itu nanti jurusannya adalah surga. Contoh terkecil saja, apabila nanti sekolah di madrasah, ilmu agamanya tinggi, kalau andai kata meninggal saja, itu kita bisa mendoakan, menahlilkan orang tua. Nah, kalau nanti kita sekolah di basic yang negeri, mungkin basic pendidikan ilmu pengetahuan agamanya ada, tapi mungkin didasarkan hal tersebut, nah ini sangat berpengaruh kuat terhadap stigma masyarakat, di mana untuk memberikan dukungan terhadap sekolah di negeri itu sangat kecil di lingkungan kami dulu di Dukoseti, sehingga satu desa itu sendiri aja hampir 3 MTS. Setiap ulama atau tokoh agama di sana itu ada dukungan, itu memberikan bahwa yaitu tadi pengaruh kuat terhadap agama itu mengarahkan ilmu pendidikan menuju ke agamanya. Jadi itu bagaimana, Pak, kira-kira? Terima kasih, Pak. Nah, iya betul, Pak. Jadi sampai sekarang Pak Galih dan Bapak Ibu yang lain itu dualisme itu mereka yang pemahamannya memang hanya pada bidang ilmu-ilmu agama yang bersumber dari pesantren misalnya. Memang kadang-kadang berpikirnya seperti itu. Tetapi kan sebenarnya ilmu yang berkembang itu kan juga bersumberkan dari agama juga. Kalau kita lihat sebelum ketika Islam masuk ke Eropa, ya Pak ya, itu kan abad awal kira-kira sebelum perang salib itu ya. Itu kan yang dikenal Jabal Tariq, Tariq bin Ziyad. Nah, melewati selat namanya Gibraltar kan, antara Afrika dengan Eropa. Itu sebenarnya di sana sudah berkembang pada masa itu adalah ilmu-ilmu kedokteran. Ya, Pak ya. Ilmu-ilmu seperti Ibnu Sina, Avicenna ya kalau orang barat mengatakan itu. Dan lain-lain angkatannya ya. Sebelum Eropa memasuki abad pertengahan, karena abad pertengahan itu kemudian Eropa itu tenggelam ke dalam pandangan bahwa hidup itu hanya untuk akhirat gitu ya. Pandangan yang seperti itu adalah pandangan pada masa abad pertengahan. Ya. Nah, kemudian sebenarnya dari kalangan orang Islam sendiri sudah banyak tokoh-tokoh. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan oleh mereka pada masa
setelah abad pertengahan itu. Nah, jadi kalau kita sekarang masih mempersoalkan dualisme itu, sebenarnya kita ketinggalan. Ya, ketinggalan karena apa? Sebelum abad pertengahan itu kan di Eropa itu ketika Islam itu masuk ke Eropa itu sudah mulai munculnya tokoh-tokoh Islam yang berkecimpung di dalam dunia ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, tapi kemudian kita tenggelam lagi, kalah dengan bangsa Eropa yang akhirnya memasuki masa Renaissance, dan humanisme itu lahirlah revolusi industri dampaknya itu. Dan kemudian ditemukannya Columbus itu menemukan itu namanya Pak, peta ya, globe ya, dan akhirnya bisa sampai ke jelajah dunia. Halo Pak, kompas ya, sampai itu akhirnya ditemukannya itu, dan orang Eropa kan berani menjelajahi ke dunia timur. Itulah Portugis, Spanyol, dan kemudian bangsa Belanda, Inggris yang membagi-bagi wilayah Asia, Amerika, dan Afrika ke dalam kekuasaan orang Eropa. Jadi sebenarnya karena mereka lebih dulu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu, gitu Pak. Orang Portugis menguasai sampai di Malaka, sampai di Ternate dan sebagainya. Kalau tidak menguasai ilmu tidak mungkin. Nah itulah, maka dari dasar itu sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah jelas sebenarnya, kalau sumber agama ya Pak ya, sumber agama itu manusia itu dari apa itu dijelaskan ya, dari bertemunya sperma dan sel telur, dari mana aslinya sampai kemudian menjadi segumpal darah, dan sampai menjadi janin, sampai dengan menjadi lahirlah bayi, itu diceritakan dalam Al-Quran. Itu kan ilmu kedokteran itu sebenarnya. Nah itulah mereka yang hanya mempelajari ilmu fikih, ilmu itu tidak salah, tetapi membuat dualisme itu yang mestinya harus kita luruskan. Oleh karena itu, baik ilmu agama secara khusus dan ilmu umum itu sebenarnya untuk kemaslahatan manusia. Siapa yang ngurusi rumah sakit, siapa yang ngurusi pendidikan, siapa yang ngurusi ekonomi dan sebagainya, maka itu harus ada ahli-ahlinya. Kalau bukan ahlinya ya rusak kan Pak ya Pak. Kalau tidak ada orang yang pada bidangnya, tidak mungkin. Supaya tadi disinggung, manusia diciptakan oleh Allah, Tuhan menjadi khalifah di muka bumi ini kan karena itu, karena manusia diberi akal ya, supaya bisa mengelola ini dengan sebaik-baiknya. Itu Pak ya, itu yang memang harus kita, tapi di masyarakat yang fanatisme tinggi itu memang betul terjadi seperti itu. Nah, ya, jadi dia menganggap yang wajib itu ya hanya untuk bagaimana belajar sholat misalnya, yaitu ya wajib, tapi belajar yang lain itu juga wajib. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu kan ada hadisnya ya Pak ya. Padahal Cina itu waktu itu kan awal abad Masehi itu sudah maju memang. Ya kan Bapak Ibu kalau melihat sejarah di Cina, sudah ada jalan sutra, ada jalan perdagangan di Selat Malaka itu dikuasai oleh pedagang-pedagang Cina. Ya. Nah itu makanya Nabi itu mengutus tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah itu mungkin sampai sekarang Cina itu masih menjadi pandangan yang Pak
maju di negara di abad 21 ini. Ya kan, menjadi negara yang disegani, bukan adidaya. karena ya adidaya, jadi termasuk negara yang memiliki memiliki kelebihan dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Saya kira itu pandangan saya, Pak, ya. Nanti mungkin karena memang fanatisme itu perlu ada, maka saya mendukung itu yang namanya lulusan pendidikan pesantren agama itu diberi kesempatan juga untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu ya. Misalnya lulusan kajen pondok pesantren itu sebenarnya kan agak beda itu sekolahnya dengan sekolah umum. Tapi mereka diberi kesempatan juga. Ternyata ada lulusan dari pesantrennya Mbah Sahal itu banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ya, karena apa? Mereka juga mau belajar secara mandiri pendidikan umumnya gitu. Saya kira itu. Kalau dia hanya belajar agama ya hanya kembali ke masyarakat saja, kan tidak bisa peran apa-apa. Gitu. Nggih, ngaten nggih, Bapak Ibu, saya kira itu ya. Ya baik, itu nanti tugasnya dikirim ke WA, file-filenya Bu Rina tadi ya. Nggih, Pak, akan saya kirim nanti, Pak. Ya, sudah ada linknya, Pak. Tinggal dikirimkan ke Pak Suat. Nggih. Nah, yang belum Pak, saya ingin menanggapi, boleh Pak? Bentar, Bu. Yang dua, yang belum presentasi, diupayakan untuk minggu depan itu harus presentasi ngaten mawon, nggih. Ya, Bu, dipesanin. Ya. Gimana, Bu? Mau menanggapi, silakan. Ya, tadi kan dijelaskan tentang manfaat ilmu pengetahuan. Ya, nah, ya. Menurut pendapat saya, manfaat ilmu pengetahuan itu bisa menambah wawasan kita dan juga bisa membentuk karakter atau akhlak, memperbaiki akhlak. Nah, dengan seseorang itu memiliki wawasan yang luas, maka kepribadiannya juga akan semakin baik, sehingga dalam interaksi sosial dengan masyarakat itu juga semakin baik. Mereka tidak mudah marah dan sebagainya. Itu karena adanya pengendalian diri yang baik. Pengendalikan diri yang baik itu dikarenakan wawasan yang luas. Misalnya kita mempelajari tentang ilmu psikologi. Nah, dalam ilmu psikologi kepribadian itu kan kita mempelajari tentang kepribadian manusia, sehingga kita bisa bersikap sesuai dengan kepribadian itu. Misalnya bagaimana bersikap dengan orang introvert atau ekstrovert, seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, betul, Bu. Jadi memang intinya bahwa ilmu pengetahuan pada dasarnya harus digunakan untuk kemaslahatan manusia. Betul ya? Harusnya itu untuk kemaslahatan manusia dan dapat dimanfaatkan untuk sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia, termasuk yang tadi psikologi, antropologi, sejarah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya mendukung. Nah, janganlah ilmu itu dipakai untuk justru kejahatan. Ya, kalau pisau itu dipotong untuk dipakai untuk memotong daging sayur oleh ibu-ibu di dapur, berarti pisau itu berguna untuk kesejahteraan hidup manusia. Tapi kalau pisau itu disalahgunakan bisa menjadi kemadharatan dan korbannya adalah manusia. Kan seperti itu ya, Bu. Baik, Bapak Ibu ya, terima kasih. Itu saja pesan saya. Jadi nanti ini adalah sebagai saya tidak akan mengadakan ulangan pada ada ujian ya. Ini sebagai penugasan. Sekaligus Bapak Ibu sudah menyerahkan itu, nanti bisa dikirim ke saya dan tinggal 2 plus 6 plus 8 itu kalau bisa besok kita agak awal sehingga selesai.
Itu nggih Pak Komtingnya dan Bu Ibu yang Iya, Pak. Sudah saya kirim Pak Suat linknya di grup WA jenengan. terima kasih Pak Galih dan Bu Ria tadi yang jalannya sidang itu presentasi teman-teman semuanya. Itu nggih Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri nggih. Nggih Bapak. Salam sehat semuanya. Nggih, assalamualaikum. Amin, amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Suat. Terima kasih Pak Suat. Salam warahmatullahi. Ini Pak Suat sudah live ya? Non sewu. Ini rekan-rekan yang sebentar. Apa-apa, Pak, ini bentar.